pertanyaan dok. Nah, untuk geriatri dengan riwayat DM dengan gula masih di atas 250 mg, apakah vaksin masih dapat diberikan dan bagaimana rekomendasinya? Iya, ini juga sih sebenarnya saya juga ingin bertanya sedikit dok. Kan beberapa waktu yang lalu memang rekomendasi dari PABDI sendiri untuk DM itu harus menggunakan HbA1c, terus kemudian direvisi tidak perlu menggunakan HbA1c lagi. Nah, berkaitan dengan pertanyaan ini, bagaimana nih pandangan dokter terhadap pemberian vaksinasi? Sebenarnya, dan juga saya juga penasaran apa sih hubungannya dok sama kadar gula darah dan kemungkinan untuk vaksinasi? Boleh tolong dijawab dok? Oke, saya jawab ya. Pertanyaan pertama mengenai DM. Jadi kenapa akhirnya PABDI ya menarik lagi kan rekomendasi yang sebelumnya kan menggunakan target gula berapa, kemudian HbA1c, karena itu kan mengontrol gula tidak mudah, mengontrol gula tidak mudah. Jadi sekarang urgensi vaksin itu jauh lebih tinggi. Dan kalau kita melakukan vaksin, maka imun mana sih yang sebenarnya yang dibutuhkan? Kalau gula itu naik, sebenarnya dia dampaknya kalau lebih dari 250, dia hanya di kemampuan fagositosis makrofag. Jadi sebenarnya kalau dilakukan vaksin, antibodi masih bisa terbentuk. Jadi sebenarnya tidak usah terlalu khawatir dengan hal itu. Dan yang dijadikan precaution atau catatan yang penting untuk DM itu kalau dia sedang mengalami komplikasi akut, dia sedang memang dalam kondisi KAD, hiperglisemi dan lain sebagainya yang sangat tinggi 500 yang memang butuh penanganan akut yang segera harus masuk rumah sakit. Nah, yang itu baru kita tidak lakukan vaksin dulu karena dia dalam kondisi akut. Kalau tidak, kita bisa berjalan seiring divaksin, kemudian obatnya diperbaiki supaya gula darahnya terkontrol dengan baik. Karena vaksin kan juga butuh waktu bekerja, kan dia tidak langsung akan bekerja kan, dia masih butuh waktu 2 minggu untuk menimbulkan imunitas tersebut. Sementara gula kalau 250 kan bentar aja sudah jadi normal gitu loh. Bentar saja sudah jadi normal kan kalau kita perbaiki. Nah itu bukan, menurut saya itu bukan masalah yang serius untuk dijadikan halangan untuk melakukan vaksinasi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Dr. John, mohon advice untuk klien yang sudah dapat vaksin dengan post-COVID, kapan bisa disarankan untuk vaksin kedua, atau apakah perlu mengulangi dosis awal atau langsung ke dosis kedua? Ya, pertanyaan ini sangat banyak ya. Jadi sekarang sudah vaksin, kemudian kena COVID gitu ya. Kemudian terkena COVID gitu maksudnya ya. Maka kalau rekomendasi ya berarti sebulan setelah COVID negatif baru divaksin lagi. Jadi tidak mengikuti dosis awal lagi. Jadi dia mesti mengikuti kaidah seorang yang pernah terkena COVID. Jadi dia bukan mengulang yang pertama. Jadi dia mengikuti kaidah kalau pasiennya COVID berarti kan dia baru bisa vaksinnya itu kok sebulan 3 bulan ya. 3 bulan setelah setelah terkena COVID baru bisa divaksin, dan nanti pada saat itu vaksinnya ya menurut saya sih vaksinnya ngulang lagi. Nah dok, berarti vaksinnya mulai dari awal berarti dok ya? Ya. Mungkin tambahan dari saya nih dok, seberapa akan efektifkah vaksin COVID-19 pada lanjut usia? Oke, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ini sebenarnya angkanya belum kita dapatkan kalau dibandingkan ini kayaknya bulan ini ada workshop dari luar untuk dari geriatri ya, untuk mendapatkan angka pasti. Tapi kalau dilihat dari logika dibandingkan dengan vaksin yang lain, Mbak Emi, justru pada lanjut usia angka efektivitas harusnya lebih tinggi. Karena itu dilihat dari angka kematian dan angka kesakitan. Di mana lanjut usia angka kesakitan dan kematiannya lebih tinggi, maka efektivitasnya akan jadi lebih besar. Kalau melihat dari sistem imun kan dia tidak terlalu banyak dibandingkan usia muda. Tetapi kalau dilihat dari kejadian sakit,
Di mana vaksin itu efektif kan seberapa mampu, seberapa banyak yang bisa dilindungi akibat vaksin itu. Itu yang angkanya yang akan menyebabkan angkanya menjadi tinggi. Jadi anggap seperti influenza kan justru pada orang tua yang disarankan harus wajib, Vaksin. itu kan wajib vaksin. Nah, Iya. sekarang kan kalau pada COVID ini disarankan kepada semua populasi adalah dalam hal sprintnya, karena dia penularannya yang akan menyebabkan dan angka kematiannya soalnya ada di mana-mana, walaupun memang lebih banyak pada orang tua. Jadi semua harus divaksin. Apalagi orang tua gitu loh maksudnya. Apalagi orang tua, dia pasti akan lebih efektif angkanya karena angka kesakitan dan kematiannya itu lebih tinggi. Apalagi kalau dilihat dari effectiveness, kan ada efikasi, ada effectiveness yang dilihat di masyarakat, di mana kita melihat angka kematiannya, bukan cuma kejadian COVID-nya akibat COVID saja, angka kesakitan akibat COVID saja, berapa yang kena COVID, bukan, tapi kalau ditambah lagi angka kematian, tentu pasti akan lebih besar angkanya dibandingkan dengan usia muda. Baik, terima Ya. kasih banyak dokter.